Remind me do my two-step. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di video perpajakan. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu, biar lebih akrab. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lutfi Nafisah, Muhammad Rio Aditya, Indah Silviawati, Irfani Nadia Putri, Fitria Rahma, Aisyah Arishna, dan Mutiara Agista. Tuh udah kenal kan? Di video kali ini kami akan membahas mengenai PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Tanpa usah berlama-lama lagi, yuk langsung ke pembahasan videonya. PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan ke atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atas keuntungan dan kedudukan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak properti yang sumber penerimaannya dapat diandalkan. Sifat dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah kebendaan. Apa sih maksudnya? Maksud dari kebendaan adalah besaran pajak yang terutang ini ditentukan oleh keadaan objek, bumi, dan bangunan. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga lebih mudah untuk dipantau. Lalu contoh dari objek pajak bumi meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Untuk contoh dari objek pajak bangunan meliputi rumah, gedung bertingkat, tempat usaha, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan pagar mewah. Selanjutnya, melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan hukumnya wajib loh bagi setiap warga negara. Kenapa wajib? Karena PBB memiliki dampak yang sangat luas. Sebab seluruh masyarakat yang melakukan pembayaran PBB akan digunakan untuk pembangunan daerah. Jadi jangan sampai telat ya, apalagi gak bayar nih. Lalu ada juga objek pajak yang tidak kena pajak bumi dan bangunan. Apa aja itu? Penasaran? Yuk simak. Jawabannya adalah tempat ibadah, kuburan, tempat peninggalan purbakala atau candi, istana negara, kelurahan, kecamatan, hutan lindung, hutan soka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Selanjutnya, ada subjek PBB yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak pribadi dan subjek pajak badan. Dengan catatan, orang pribadi atau badan memiliki hak atas bangunan, mendapatkan manfaat atas bumi, mempunyai hak atas bumi, menguasai atas bumi, menguasai atas bangunan. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB di sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau yang kita kenal dengan DJP. Pajak bumi dan bangunan dipungut berdasarkan suatu sistem. Dalam pemungutan pajak PBB menggunakan sistem Official Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak
pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Selanjutnya, mengenai tarif pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut NJOP, nilai jual kena pajak. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK nomor 201/KMK.04/2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, dan objek pajak kehutanan sebesar 40%. Objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP sebesar 20%. Lalu, ada juga NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta rupiah. Wah, nggak terasa udah ada di ujung video. Usai sudah perjumpaan kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ataupun penulisan. Sedih banget, tapi harus ucap say goodbye. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.